Akhir tahun 2025 ada hal yang cukup menarik ya. Ada kabar dari kasus yang kemarin sempat viral, yaitu kasus Vina akan mendapatkan amnesti. Karena waktu itu ada saksi juga yang menyatakan bahwa Eki itu sebelum meninggal dengan Vina itu mereka. Kalau menurut Bang Mukhtar, saya dengar Siap. 7 orang yang ditangkap itu bukan pelaku. Siap. Yakin itu? Saya sangat meyakini Bang Ari. Walaupun pada kenyataannya mereka sekarang masih mendekam di penjara. Ya. 7 orang ini kan penjaranya nih nggak tanggung-tanggung, seumur hidup. Seumur hidup memang betul, seumur hidup. Orang yang 7 ini dipaksa. Dipaksa itu? Dipaksa. Sampai abang kalau lihat fotonya ya, wah luar biasa hancur muka mereka tuh. Di visum tidak dinyatakan bahwa vaginanya, mohon maaf ya, rusak dan lain sebagainya. Sperma pun nggak ada, darah pun nggak ada. Mohon maaf, saya punya fotonya Vina. Celana dalamnya rapi bang. Menurut pandangan Bang Mukhtar, kenapa sampai ada kronologi cerita ini yang seperti dipaksakan? Kabarnya di akhir tahun ini, tapi ternyata ada kabar yang cukup unik yang mungkin tidak akan dibuka lagi atau juga ada kemungkinan untuk dibuka lagi kalau kita bicarakan hal ini. Karena apa? Ada fakta menarik bahwa ternyata yang ditangkap itu adalah bukan pelaku. Nah, kita akan korek bersama kuasa hukum Mukhtar Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Mukhtar? Alhamdulillah sehat, siap. Waduh, ini penampakan ini kayaknya orang-orang nge-gym nih kayaknya nih. Orang sehat banget ini kayaknya ya. Bang Mukhtar dulunya kan ini ya, satu ini sama komandonya langsung Pak Prabowo ya. Siap. Saya TNI dulu Bang Ari. Saya masuk TNI tahun 91. Ya. Dari mulai pangkat paling rendah di dunia ya, prajurit saya itu. Dari prajurit? Ya, prajurit. 91 saya masuk. Oh, saya langsung ya bicara ya. 91 saya masuk dinas, 92 saya pendidikan, namanya dulu Siwayuda. Komandan itu Pak Prabowo. Pak Prabowo Subianto yang sekarang jadi presiden kita itu. Dulu Pak Prabowo pangkatnya apa? Letnan Kolonel dulu waktu saya ya. Waktu saya pendidikan Siwayuda itu, beliau Letnan Kolonel. Beliau komandan batalion infanteri lintas udara dulu ya. Kalau sekarang para raider 328 Cilodong. Lo kok sekarang ambil jalur hukum? Ya mungkin takdirnya seperti itu. Ini kasus-kasusnya yang ini lagi kontroversial gitu, sengaja diambil gitu ya. Waduh, ini ada fakta. Kita akan kembali ke topik yang kita akan obrolkan nih. Kalau menurut Bang Mukhtar, saya dengar. Siap. 7 orang yang ditangkap itu bukan pelaku. Siap. Yakin itu? Saya sangat meyakini Bang Ari. Walaupun pada kenyataannya mereka sekarang masih mendekam di penjara. Ya. 7 orang ini kan penjaranya nih nggak tanggung-tanggung, seumur hidup. Seumur hidup memang betul, seumur hidup. Sejak tahun 2016 mereka ini kan divonis seumur hidup. Kemudian di tahun 2024 ini kan ada film tuh, yang viral ya. Vina setelah 7 hari kalau tidak salah judulnya itu. Nah, kenapa ini saya jadi akhirnya masuk ke ranah itu ya? Berdasarkan film itu kan ada 3 DPO tuh waktu itu yang masih dikatakanlah masih dikejar sama pihak kepolisian ya. Berdasarkan putusan pengadilan bahwa 3 DPO ini. 1 Andi, 2 Dani, 3 Peggy alias Perong. Nah kebetulan ada yang namanya Peggy, tapi Peggy Setiawan ditangkaplah oleh Polda di daerah Bandung. Daerah Rancamanyar atau mana lah gitu, Bandung, ditangkap ditahan oleh Polda. Nah, saya waktu itu dikasih tahu sama mentor saya yang paling luar biasa, sangat luar biasa, guru saya, mentor saya, senior saya, yaitu Bang Reza Indragiri. Nah, Bang Mukhtar mau nggak bantu orang, kan begitu. Tapi ini tidak berbayar kan gitu. Siap saya bilang Bang, boleh nggak apa-apa. Kan itu. Nih ada kasus begini-begini yang di Cirebon. Oh, boleh, saya ikut. Ini Bang Reza yang menginfokan ada. Bang Reza. Bang Reza Indragiri. Alhamdulillah. Beliau begitu care kan dengan kasus-kasus kemanusiaan. Masuklah saya membantu Peggy Setiawan untuk dibebaskan. Sempat viral tuh Peggy gitu ya? Ya, sempat viral banget, Bahkan saya di beberapa stasiun televisi kan diundang untuk sebagai narasumber kan, berdebat dengan
Razman berdebat dengan Pitra dan macam-macam lah kan gitu lah. Alhamdulillah berkat perjuangan kita Peggy Setiawan bebas. Karena memang pertama salah orang, kedua salah prosedur dalam penangkapan itu. Di dalam kasus Peggy Setiawan ini akhirnya dibongkar lagi. Kasus yang 2016 itu. Dibongkar lagi. Ya. Jadi ini tertrigger dari film nih. Betul. Ini viralnya kan dari film awalnya. Dulu sebelum film itu ada nggak ada orang tahu kasus ini kan? Iya, nggak ada. Jadi dulu ada kejadian, kemudian gara-gara kejadian itu ditangkaplah 7 orang, di penjara seumur hidup kan gitu dulunya. Ya betul, dulunya 2016 itu. Ya. Kemudian ada film baru terungkap untuk dikorek lagi, ternyata hasilnya yang 7 tetap nggak keluar. Yang 7 tetap nggak keluar. Peggy Setiawan waktu itu bebas ya. Nah, kan dengan adanya Peggy Setiawan ditangkap, mesti kita pelajari dong. Awal mula dari kasus ini bagaimana? Kan itu. Nah, kita pelajari, kita bongkar dari berkas-berkas yang lama bersama-sama dengan pengacara yang 7 orang ini dulu. Ada namanya Ibu Titin dengan Pak Jody itu. Pengacara yang 7 orang ini. Kenapa dulu ini tidak kok sampai kalah kan gitu ya. Nah ternyata banyak fakta yang didapat Bang. Apa aja tuh? Kan hasil berkas-berkas yang dulu kan diangkat lagi sama Ibu Titin kan. Dengan Pak Jody itu. Pertama bahwa orang yang 7 ini dipaksa. Dipaksa sampai abang kalau lihat fotonya ya, wah luar biasa, hancur muka mereka tuh. Hancur muka mereka dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelakunya. Jadi mungkin ya, namanya kan anak-anak lah umur 17 paling kalau tidak salah dulu paling tua itu yang 7 orang itu 21 tahun apa 22 tahun lah saya lupa lagi ya. Ya namanya anak-anak umuran segitu dihajar habis-habisan, mungkin daripada sakit badan lebih baik ngaku saja kan gitu ya. Kan itu. Nah, berdasarkan pengakuan yang terpaksa inilah dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh polisi, ya gitu ya. Sudah mengaku? Ya, mengaku. Kemudian BAP ini dilanjut ke kejaksaan. Kejaksaan dipakai untuk di persidangan kan? Kan itu. Jadi mau tidak mau hakim waktu itu yang ngikutin skenario ini. Loh, ini kan udah mau 10 tahun berarti ya. 10 tahun ya berarti kan? Bentar lagi. Hampir 10 kan tahun. Sempat ada itu yang yang menjadi saksi, Kang Dede itu, yang dia bilang katanya dia bersaksi palsu gitu. Betul. Dede dulu ini bisa keungkap waktu PK ya. Dede di tahun 2016 bersama dengan rekannya itu si Aep membuat keterangan yang ternyata keterangannya palsu, diduga palsu lah oleh kita itu. Kenapa? Karena Dede sendiri yang mengaku bahwa saya membuat keterangan waktu itu palsu. Bahkan si Dede waktu sidang PK tuh yang 7 terpidana itu ya, minta maaf ya sama yang terpidana. Iya, minta maaf sambil nangis dia bahwa dia sudah membuat kekeliruan dulu. Bahkan dia akhirnya ngejar si Aep, ayo muncul ke permukaan. Kamu ngakulah bahwa kita dulu membuat skenario yang bohong lah, gitulah bahasa singkatnya kan begitu. Loh itu kan ketika di PK kok nggak merubah hasil? Nah itu dia Bang. Kan langsung maksudnya kan gini, apa fungsinya dihadirkan kalau nggak berubah apa-apa? Jadi gini Bang, kalau kita flashback ke belakang, 2016 itu kan skenarionya pembunuhan ya. Ya, yang pembunuhan kan. Yang korban itu Eki dan Vina. Nah, tapi kalau kita pelajari lebih mendalam lagi, hasil visum tidak ada yang menyebutkan bahwa korban ini dibunuh. Hanya menyebutkan bahwa kematian ini tidak wajar. Kan kematian tidak wajar kan bisa saja karena kecelakaan juga kan kematian tidak wajar ya. Kan itu. Kalau kematian wajar mungkin karena orang sakit meninggal kan itu ya. Bisa saja dia dibunuh, bisa saja dia bunuh diri kan itu kematian tidak wajar itu kan. Tanda-tanda yang 2 korban ini Eki dan Vina bahwa mereka ini disiksa, dibunuh, bahkan mohon maaf ya, Vina itu katanya diperkosa oleh 11 orang, nggak ada. Saya punya dokumennya lengkap, nggak ada bekas mereka tuh dihajar. Masa orang digebugin nggak ada lebam-lebam begitu? Itu ada yang darah-darah itu. Karena kecelakaan ya? Ya sekarang gini Bang, orang mohon maaf ya, karena waktu itu ada saksi juga yang menyatakan bahwa Eki itu sebelum meninggal dengan Vina itu mereka
kumpul-kumpul dengan temennya, kemudian pulang duluan bawa motor. Nah ada juga yang melihat katanya motornya itu kenceng, terus selip jatuh. Sekarang pertanyaannya, kalau batok kepala ini melawan trotoar, kira-kira yang menang mana? Ya pasti batok kepala lah. Pertanyaan nggak perlu ditanya itu. Trotoar dong yang menang. Iyalah. Batok kepala pecah ya pasti begitu. Kan itu. Memang ada ini begininya di kepalanya. Ada, kan di keterangan dokter ada. Memang ini retak bagian belakang. Pakai helm kan deh? Pakai helm, tapi kan helm juga tidak menjamin bahwa dengan menggunakan helm terus kepala tidak pecah kan begitu kan? Perbedaan helm luar negeri sama dalam negeri terbedo teman-teman. Kalau helm luar negeri kalau kecelakaan helmnya pecah, kepalanya aman. Kalau dalam negeri, kepalanya pecah, helmnya aman. Jadi gitu bang, waktu di PK ini kita betul-betul menyampaikan bahwa ini adalah kecelakaan. Ini buktinya, ini saksinya. Tetap ditolak. Ya, tetap ditolak. Pertanyaan besarnya kenapa ditolakkan itu? Saya waktu itu menyimpulkan, bahkan saya berbicara dengan para ahli pidana juga ya. Termasuk di dalam itu yang saya ajak bicara itu Bang Reja ya. Jadi di dalam sistem hukum kita ini pembuktian ini masih dikuasai oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi kalau kita katakan nih, saya punya barang bukti nih. Kalau tidak divalidasi polisi dengan jaksa, nggak bisa dijadikan, nggak kepake. Oh, jadi maksudnya polisi memiliki wewenang untuk memilih mana yang bisa dijadikan barang bukti, mana enggak? Bisa jadi seperti itu. Karena buktinya hasil ekstraksinya HP tabnya si Widi nggak diakui itu sebagai barang bukti. Karena mohon maaf gini, Bang Ari, kan gini, HP-nya si Vina, kan dijadikan barang bukti, HP-nya. Tahun 2016 ya. Kemudian diekstraksi oleh polisi. Kelihatan percakapannya? Kelihatan percakapan, ini ada percakapan itu bang. Nih tuh. Oh ini nah ini hasil ekstraksinya bang. Nah. Termasuk obrolannya juga ada? Ada ini. Tuh, ini obrolannya tuh. Kan namanya diekstraksi kan muncul tuh percakapan itu, ya kan? Muncul. Ini udah saya ungkapkan semua di persidangan bang. Bahkan di media-media massa saya ungkap ini semua. Yang aneh apa dari sini? Nah jadi gini. Ketemu di stasiun. HP-nya si Vina 2016 diekstraksi, tapi tidak dimunculkan di persidangan sebagai barang bukti. Alasannya apa? Ya, walau alam saya nggak ngerti ya. Hanya dijadikan berkas saja. Kan tidak semua berkas jadi barang bukti dong. Yang disebut barang bukti itu kan yang manakala dihadirkan di persidangan. Itu kan barang bukti. Nah ketika handphonenya diambil sebagai barang bukti, fungsinya buat apa kalau ekstraknya nggak dijadiin barang bukti? Itu dia. Karena mungkin ketahuan ada percakapan ya, ini sangkaan saya pribadi ya. Karena ketahuan ada percakapan yang tidak mengarah kepada pembunuhan, ya udahlah, udahlah nih berkas ini disimpan aja mungkin kan itu. Setelah ditelusuri ada nggak mengarah ke sana? Maksudnya ini ada satu fakta apa nggak dari sini? Nah jadi gini, 2024 tabnya Widi itu kan ada ya. Saya Widi itu kebetulan Widi Mega itu kan jadi klien saya. Nah saya bilang kenapa ini tab kamu dulu di tahun 2016 nggak diambil polisi atau nggak dimunculkan? Lah nggak ada yang minta ke saya katanya kan itu. Oh iya. Ya nggak ada yang minta Pak. Ya mungkin kan mereka nih nggak kesasar ya. Nggak kesasar dan diekstraksi HP-nya si Vina ini kan tidak muncul nama Bang. Hanya muncul nomor aja. Oh nggak tahu itu punya siapa. Nah gitu. Jadi atau itu punya Widi, punya si Peggy. Punya Widi. Punya Widi. Ternyata nomor-nomor yang ada di sini kan ada nomor Widi. Kan jadi si Vina ngirim SMS, ada nomor Vina di sini, diterima oleh Widi. Nomor Widi ada di sini, diekstraksi ini. Nah begitu tabnya Widi diekstraksi, kalau tidak salah sama Bang Rismon ya waktu itu, di matchingkan sama kita. Antara percakapan yang keluar dari HP-nya Vina dengan percakapan yang masuk ke HP-nya Widi itu sangat matching. Pertanyaan jam segini apa dari Vina dijawab oleh Widi begini. Waktunya sangat matching Bang. Oh, jadi bener itu. Nah, ada percakapan itu. Betul. Di dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa, ya, menyatakan bahwa Eki Vina meninggal kalau tidak salah jam 21.30. Oh. Gitu? Iya. Jam 22
berapa belas menit lebih, mereka masih bercakap. Ada di sini? Ada bang, ada semua ada. Saya ungkapkan kok di media. Oh jadi hasilnya itu pun sebenarnya fail kalau dari ini. Betul ada percakapannya kan ini. Ini contoh gini bang, 15, 12, 30. Ini waktunya ya. Hasil ekstraksi ini saya ambil contoh satu aja. UTC itu Universal Time Coordinated. Artinya itu waktu dunia. Nah, kalau di WIB kan di waktu Indonesia bagian barat, ini ditambah 7 jam. Jadi kalau 15 tambah 7 jam berapa? 10. 15 kan 22. Jam 3 kan? Iya jam 10 berarti malam kan? 22 toh? Jam 22 kan? 21.30 mereka dinyatakan meninggal. Jam 22 mereka masih bercakap. Bagaimana ceritanya orang dibunuh? Ya toh? ini aja jadi bukti ya. Nggak bisa dibohongin, ini hasil ekstraksi. Hasil ekstraksi HP. Belum meninggal. Ini masih ngobrol apa? Masih ngobrol nih. Ngobrol kayak nggak terjadi apa-apa. Nih contoh gini ya, jam tadi yang jam 15 itu ya. Mau nggak Mek? Ntar dibawa ntar dijemput sama kita. Lah, berarti kan belum terjadi apa-apa itu. Belum terjadi apa-apa. Si Pina nge SMS si Widi. Mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita. Kata si Pina. Jam 15, 14, 10 UTC. UTC ya. Kita WIB kan. Berarti tambah 7 jam. Berarti jam 10 lewat 40. Berarti jam 22 40. Ya toh? 22 14 10. 14 10. Ya toh? Ini udah pernah diangkat? Di persidangan dibongkar ini bang. Waktu PK itu. Nggak ngaruh? Buktinya mereka ditolak kok PK-nya. Bayangin. Aduh. Ya kan? Mungkin karena ini Bang Rismonnya Roy Suryo kan? Iya, yang sekarang lagi viral ijazah palsu itu. Dia kan memang ahli IT kan? Memang ahli IT beliau. Cuman mungkin ya ini ya tadi kita balik lagi bahwa kewenangan untuk menghadirkan barang bukti di persidangan kan polisi yang punya kewenangan ya. Ini diekstraksi kemudian tidak divalidasi oleh polisi mungkin ya. Jadi nggak dipakai. Akhirnya kan nggak dianggap sebagai barang bukti. Terus keputusan gitu. Meninggalnya mungkin ya. Meninggalnya di 20 berarti meninggalnya 20 ya? 21.30. 21.30. 22 lebih 13 mereka masih bercakap. Lah 21.30 itu keputusan dari mana? Maksudnya keputusan atas dasar apa? Dari cerita, dari skenario yang dibuat oleh Rudiana waktu itu sebagai kanit narkoba ya kalau tidak salah waktu 2016 itu. Yang meninggal itu kan anaknya Rudiana. Yang bikin kronologis beliau si Rudiana itu dengan bapaknya si Eki. Bahwa jam 21.30 anaknya meninggal. Jam 22.13 masih bercakap si Pinanya. Kan Pina dengan Eki kan meninggalnya sama-sama, Bang. Bareng sama-sama. Bahkan di dalam cerita itu dibilang dua orang ini dibantai gitu ya. Ya pokoknya dibantai lah, dibunuh bersama-sama kan. Kemudian diperkosa gitu. Kemudian diperkosa si Pinanya kan. Bekas pemerkosaan yang nggak ada. Loh, kalau kan ada visum nih. Ya kan. Mohon maaf nih. Di bagian pribadinya Vina kan bisa kelihatan gitu bahwa kalau memang ini berarti diperkosa benar kalau merusak kan gitu. Kalau saya agak berbicara sedikit sensitif itu Bang ya. Pina waktu itu kan umur 16 tahun Bang. Mohon maaf nih. Kemudian diceritakan dalam berita acara itu bahwa dia diperkosa 11 orang Bang. Bayangin anak 16 tahun diperkosa 11 orang seperti apa. Ya kan? Di visum tidak dinyatakan bahwa vaginanya mohon maaf ya rusak dan lain sebagainya. Sperma pun nggak ada, darah pun nggak ada. Mohon maaf, saya punya fotonya Vina. Celana dalamnya rapi Bang. Kalau mungkin pelakunya 11 orang tuh rapi dulu pas setelah selesai. Pemerkosaan budiman kalau begitu namanya. Bisa begitu ya? Mana ada orang, mohon maaf ya, mana ada orang memperkosa? Iya kan udah gelap mata lah kalau misalnya itu kan. Iya kan masa dirapikan lagi celananya. Iya, apalagi ya kan? Gelap-gelap lagi kan itu. Ya. Namanya orang memperkosa kemudian dibunuh kan posisi dalam keadaan buru-buru dong. Enggak nyantai kayak begitu kan. Ini celananya dirapikan lagi. Jadi posisi celana dalam Vina yang gambar yang saya punya, foto yang saya punya itu rapi Bang. Enggak ada geser apa enggak ada. Rapi lah sebagaimana layaknya berpakaian lah itu ya. Jadi visum tersebut tidak terdapat sperma, enggak ada darah. Enggak ada. Dan itu juga posisinya rapi. Ya.
Celana dalamnya rapi. Terus kemudian kesimpulan pemerkosaan dari mana itu? Itulah. Juga nggak dijelaskan juga waktu itu. Sudah dijelaskan sama kita, Bang. Nggak, maksudnya kenapa dibilang pemerkosaan itu? Dijelaskan nggak itu data dari mana gitu? Kesimpulan itu. Kita waktu itu hanya melakukan pembantahan saja ya. Pembantahan. Harusnya kan yang menjelaskan pihak polisi dong yang membuat. Udah jadi kronologis. Udah jadi kronologis. Misalkan begini, dia ini benar diperkosa loh, tapi celana dirapikan karena bla 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 bla. Misalkan begitu loh. Harusnya kan yang menjelaskan polisi, Bang. Karena yang membuat skandal itu kan polisi. Kita hanya melakukan pembantahan aja. Artinya pembantahan itu begini. Bagaimana ceritanya anak 16 tahun ya kan diperkosa 11 orang celananya seperti ini. Tidak ada sperma, tidak ada darah. Kan begitu pembantahan kita. Tapi yang tidak ada klarifikasi dari pihak sana. Jadi kalau pada saat waktu diangkat kembali kasusnya ini sudah jadi kronologisnya, sudah selesai dan kemudian hanya pembantahan saja, tapi nggak dijelaskan alasannya kenapa di kesimpulan ini semua data ini nggak dibuka. Nggak ada menjelaskan dari pihak mereka, nggak ada. Oh, maksudnya 2130 kenapa diputuskan meninggal karena data apa gitu? Nggak ada. Kita waktu di sidang PK itu saya jadi saksi, Bang, ya di sidang PK itu karena yang punya hajat membantu yang 17 orang ini kan Pak Jutek Bongso dan kawan-kawan. Saya hanya jadi saksi aja karena kebetulan Widi dan Mega itu menjadi saksi gara-gara HP-nya itu. Gara-gara ada percakapan dengan si Vina itu. Jadi dia dijadikan saksi gitu loh. Dijadikan saksi. Nah, Widi dan Mega itu ya kebetulan PH-nya itu saya gitu loh. Nah, hasil ekstraksinya kita compare antara Vina dengan Widi. Ternyata matching gitu. Saya menjelaskan itu aja gitu. Wah, itu kan tadi dibilang ada saksi yang Kang Dede tadi bahwa waktu dulu dia mengaku mengutarakan saksi palsu entah apapun dengan satu Kang Aib tadi yang sampai sekarang masih hilang gitu ya. Masih hilang ya. Pertanyaannya, apa yang mendorong dia melakukan saksi palsu itu? Itu kenapa dia ngelakuin saksi palsu? Atau kepentingan apa? Atau apa gitu? Apakah ada pemaksaan atau gimana? Apa itu dasarnya? Kalau kita kembali ke cerita dulu, itu semuanya bermuara ke Rudiana dulu. Dede Aep mau memberikan keterangan saksi karena waktu itu si Dede kalau tidak salah dipaksa oleh Rudiana untuk membuat keterangan. Bapaknya dari Eki. Bahkan yang lebih parah, si Dede bilang bahwa dia tahu ini pelakunya, tahu ini kan begitulah. Padahal sebetulnya enggak, kata Dede kan begitu. Tapi 7 orang ini mereka saling tahu. Ada yang saling tahu karena ada yang kakak beradik juga. Ada yang saling tidak mengenal. Contoh, dari 7 orang ini kan ada yang namanya Rivaldi alias Ucil gitu ya. Kasus awal si Rivaldi atau alias Ucil itu ditangkap, itu keterangan dari pengacaranya itu bukan kasus ini, Bang. Dia karena kasus sajam kalau tidak salah ya, ngancam pacarnya itu, nempeleng pacarnya atau melakukan kekerasan lah intinya gitu ya sama pacarnya, ditangkap sama Polsek. Si Rivaldi alias si Ucil udah ada di tahanan Polsek, timbul peristiwa ini muncul. Dia disidang bareng di dalam kasus sama Eki dan Vina. Tapi nggak jadi tersangka dong? Nggak jadi tersangka gimana? Jadi terdakwa malah jadi sekarang dia ikutan jadi terpidana 7 orang itu kan 7 orang itu termasuk si Rivaldi. Jadi termasuk dia yang seumur hidup itu? Iya. Apes juga deh gara-gara. Coba bayangin sama Bang. Kasus awalnya bukan pembunuhan dan dia tidak tahu menahu tentang pembunuhan. Tapi disidangkan bareng dengan yang dituduhkan sebagai pembunuh Eki dan Vina. Dianya pas kejadian udah di dalam. Udah di dalam tahanan Polsek. Pas kejadian coba bayangkan. Luar biasa. Bok-broknya penegakan hukum di kita ini. Saya bilang bok-brok aja. Ada salah satu kalau nggak salah Pak Sudirman kalau saya pernah lihat itu. Nah, Sudirman kan waktu itu dibilang kan agak sedikit keterbelakangan gitu ya. Gitu. Ternyata dia kan memang kondisinya kesehatan yang sangat tidak baik ya. Katanya pengakuan Sudirman nih dari kuasa hukumnya, dia pernah ditembak mungkin pakai peluru karet atau apalah gitu. Punggungnya kan sampai sekarang masih sakit katanya itu Sudirman itu. Luar biasanya Bang, yang 7 orang ini
dihajar habis-habisan, disuruh ngaku dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan. Bayangin. Seumur hidup loh. Seumur hidup. Ini nggak main-main. Saya tanya ke orang ahli pidana Bang ya. Saya bilang, Prof, apa sih definisi hukuman seumur hidup di Indonesia yang sebenarnya gitu ya? Apakah dia dihukum berdasarkan lamanya? Jadi gini, misalkan dia membuat tindakan pidana umur 17 tahun misalkan. Berarti yang namanya seumur hidup, apakah dia di penjaranya 17 tahun? Kemudian dia melakukan tindak pidana 20 tahun, apakah dia dihukum seumur hidup tuh selama 20 tahun? Atau bagaimana? Nah, kata profesor nih, bukan Pak Muhtar. Seumur hidup mereka keluar di dalam keranda. Woi, gile. Oh. Luar biasa kan? Itu gimana keluarganya ya? Saya bilang kalau begitu hukum mati aja. Ya kan? Iya kan, sama aja, sama juga mati cuma dalam keadaan hidup kan. Cuman bedanya katanya begini Pak Muhtar, kalau hukuman mati kan udah jelas ditentukan nih kapan dia dieksekusi. Berarti secara verbal dia punya, katakan lagi nih, punya hak hidup. Katakan lagi nih, dia dieksekusi, dia dipidana 2016 dengan hukuman mati. Kemudian eksekusinya akan dilakukan 2017 misalkan gitu ya. Maka dia punya kesempatan hidup sampai 2017. Setelah itu kan dia dieksekusi toh. Kalau hukuman seumur hidup, ya dia punya kesempatan hidup ya sebelum dia meninggal. Gitu. Tapi kalau dari penjara dalam posisi dia dalam keranda katanya, wah ya Allah Karim. Luar biasa. Takutnya ini zolim juga kan gitu. Ini hidup orang lain itu. Sungguh sangat zolim Bang Ari. Sungguh sangat zolim orang yang mempidanakan 7 terpidana ini. Sungguh sangat zolim. Tapi Bang Muhtar yakin bukan mereka pelakunya? Saya sangat meyakini. Karena keterangan dari rekan-rekannya si Eki, keterangan dari saksi-saksi yang melihat peristiwa ada kecelakaan gitu ya. Itu sangat meyakinkan. Dan nah, yang paling meyakinkan adalah hasil ekstraksi HP-nya Vina yang dikompet dengan hasil ekstraksi HP-nya Widi. Itu yang membuat saya sangat yakin 100% bahwa ini bukan pembunuhan. Ya itu yang tadi kita hitung ya. 15, 13, 10. Mereka masih bercakap. Ya. Kalau di Webkan 15, 13, 10 itu berarti 22, 13, 10. Berarti jam 10 malam toh. Ya. Di dalam BAP kan 21.30 mereka dinyatakan meninggal. Bagaimana ceritanya orang sudah meninggal terus masih ngirim SMS? Itu yang membuat saya sangat berani berbicara dimanapun bahwa ini bukan pembunuhan, ini kecelakaan. Tapi sayangnya suara saya tidak mungkin insya Allah didengar Tuhan lah ya. Walaupun ya kan, sama manusia tidak dengar. Mantan komandannya Pak Prabowo, siapa tahu dia dengar langsung beliau. Nah itulah Bang, saya akhirnya memberanikan diri. Karena terdorong rasa kemanusiaan saya aja Bang. Yang 7 orang ini kan bukan klien saya Bang. Tapi karena saya terdorong dengan rasa kemanusiaan saya dulu mantan prajurit ya. Dan waktu Pak Prabowo jadi komandan saya dulu, dia selalu memberikan pengarahan bahwa mengabdi kepada negara dan bangsa, membela rakyat tidak harus jadi tentara. Tanpa baju loreng pun kita bisa mengabdi kepada negara dan bangsa, membela rakyat, membela kaum yang lemah. Tidak pakai baju loreng pun kita bisa. Nah itulah yang saya jalankan sekarang. Tetap mengabdi sekarang walaupun apapun ya seragamnya. Tetap mengabdi walaupun seragamnya tidak loreng lagi kan itu. Saya tetap mengabdi kepada rakyat. Berbuat yang terbaik lah untuk negara dan bangsa ini. Walaupun mungkin mohon maaf Bang ya, suara saya hanya tetesan debu saja lah. Tapi paling tidak saya bersuara daripada diam sama sekali. Karena mengetahui kebenaran ini sesuatu yang jadi amanah kan jadi. Nah itu dia Bang, itu dia prinsip saya itu aja gitu. Tapi ada nggak Bang Muhtar, mungkin menurut pandangan Bang Muhtar, kenapa sampai ada kronologi cerita ini yang seperti dipaksakan? Supaya orang ini bebas gimana? Saya bilang caranya kalau begitu kan itu. Hanya kalau tidak kita bongkar dari awal, ini bahkan pendapat saya, satu saja yang harus dilakukan oleh, mohon maaf ya, saya harus lagi-lagi saya bilang nama Rudiana karena memang nama Rudiana bapaknya ini paling dominan dalam kasus ini ya. Paling dominan karena dia yang membuat laporan, dia yang membuat berita acara kan itu.
Kan dia yang membuat laporan bahwa anaknya terbunuh. Kemudian dia sendiri yang membuat berita acara. Dia sendiri yang nangkap orang. Pokoknya di kejadian ini harus ada yang salah. Harus ada yang salah dalam kejadian ini. Dan harus ada yang terhukum dalam kejadian ini. Amnesti, katanya akhir tahun mau ada amnesti. Katanya saya dengar gitu. Dan kenapa katanya para terpidana ini nggak mau amnesti malah?